Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa daru walladina yalhiduna fi asmabi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, keberkahan, nikmat yang patut kita syukuri di pekan keempat di hari Senin ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'i, tabi'ut dan tabi'innya. Dan semoga salawat serta salam serta syafaat itu sampai juga kepada kita, dicatat sebagai umatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada doa yang sangat indah ketika kita berada di masa Ramadan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata afu adalah asmaul husna. Hari ini insya Allah akan dipandu kajiannya doa dengan asmaul husna. Insya Allah sudah ada Ustadz Asep. Namun sebelumnya yuk kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa sedekah ya di awal sebelum pengajian. Saya sering diingatkan oleh salah satu guru kita yang sudah almarhum, Kang Ifai atau Kang Zulfikar, ingat Al-Mujadilah 12:13. Itu sebelum kita mengadakan pembicaraan atau mengkaji tentang ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kang Dea, apa yang bisa mau sampaikan? Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, inilah update per tanggal 23 Januari 2022, rekapitulasi dana Khalifah Berbagi, series kedua, Khalifah Berbagi di tahap 2, dananya alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, 25.166.421 rupiah, dan sedekah kajian subuh 3.251.000 rupiah. Serta ada titipan wakaf Quran untuk para santri yang ada di Lumajang yang kemarin musola dan masjidnya serta madrasahnya tertimpa musibah 45 Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para donatur yang sudah menitipkan, menyampaikan kepada kami di Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak terputus dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan kelak menjadi naungan di yaumil akhir. Jazakumullah khairan katsira. Informasinya, donasi Khalifah Berbagi secara resmi akan kami tutup di tanggal 31 Januari. Yang kedua, Khalifah Umroh. Bapak Ibu nantikan tanggalnya, catat, jangan lupa bagi yang sudah siap. Ya, tentunya tanggal 9 dan tanggal 23 Februari dan tanggal 9 dan 23 Maret program Khalifah Umroh. Silakan daftarkan bersekeluarga. Fasilitas yang kami berikan, hotelnya di Conrad dan Hilton Suite untuk bintang 5 di ring 1, dan Reader Muna dan Rob itu juga hotel bintang 5. Ada 2 program. Silakan hubungi ke nomor-nomor yang ada di layar. Insya Allah mudah-mudahan hari-hari yang sudah dirindukan, melihat tayangan di televisi, di media sudah berangkat saudara-saudara kita. Hari ini bagian kita. Kita akan memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini umroh Khalifah di new normal 13 hari, ya. Insya Allah nanti kalau di layar ini kayaknya agak kecepatan ya Kang Dea. Nanti insya Allah akan disampaikan di media sosial
ya, dan kepada para petugas juga insya Allah sudah siap. Sebelum Ustaz Asep, saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet, sehat? Boleh di-unmute, Bu? Iya. Alhamdulillah. Sebelum Ustaz Asep menyampaikan, Bunda berkenan di pagi, di awal pekan, di akhir keempat Januari. Di awal aja mau. Ya, sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam, Pak Ustadz Asep, Pak Muh yang hari ini akan memandu kita dalam tolabul ilmi mengenai Asmaul Husna. Saya akan menyampaikan terima kasih kepada para undangan yang akan hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Asep, bahwa doa insya Allah akan segera diijabah kalau dimulai dengan istighfar, syahadat, sholawat, dan panggil nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna. Itu saja barangkali pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet atas wejangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mulai. Assalamualaikum Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Asep. Waktu dan tempatnya mangga Ustaz Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu wa huwal 'aliyyul akram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال أيضا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا Innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita, Bunda Empet, Pak Ustadz Wijayanto, Ustadz Dedi, Ustadz Khalifah yang lainnya, mobil khusus Bapak Direktur, Bapak Haji Rustam, beserta moderator Pak Haji Muh, beserta semua tim Khalifatur, dan seluruh jemaah yang Allah muliakan, yang hadir pada kesempatan kali ini, para pimpinan pondok pesantren, baik para ulama, kiai, ustadz yang lainnya, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian online Khalifatur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita semua, nikmat iman dan Islamnya senantiasa dijaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, mungkin pada pagi hari ini, di hari Senin yang agung dan mulia ini, ya, kita ketemu di bagian keempat di kajian Tauhid tentang Asmaul Husna. Dan pada kajian hari ini kita akan menjelaskan mengenai doa dalam Asmaul Husna. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, doa itu berasal dari kata da'a yad'u, yang artinya menyeru, mengajak, ataupun ada kata lain yang mengatakan undangan. Ya, da'watun ya, yang artinya undangan, bahkan meminta dan yang lainnya, ya.
Doa itu menyeru bisa, mengajak bisa, undangan juga bisa, meminta juga bisa, dan yang lainnya. Itu secara bahasa. Adapun menurut Muhammad Quraish Shihab dan banyak ulama juga yang mengatakan bahwa doa itu adalah suatu permohonan, suatu permintaan, suatu permohonan seorang hamba kepada Tuhannya dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan pemeliharaan. Ya. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa doa itu adalah harapan, permintaan, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan seorang hamba ataupun permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita semua. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, di Asmaul Husna ada nama-nama yang baik itu ya Ghaniyu, wahai Tuhan yang maha kaya. Ada ya Razzaq, wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki. Jadi seluruh nama-nama Allah dari mulai Ar-Rahman sampai dengan akhir, kita bisa panggil, memohon, meminta kepada Allah dengan nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia. Bahwa kita itu orang yang atau hamba Allah yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Biasanya ibu dan bapak yang Allah muliakan, kalau ibu dan bapak meminta sesuatu kepada seseorang, pasti seseorang itu mempunyai apa yang kita harapkan. Contoh, ibu mau meminta makanan kepada kedua orang tua. Anaknya mau meminta uang kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya itu memiliki uang, pasti orang tuanya akan memberi kepada anaknya. Kalau kita meminta makanan kepada orang tua, pasti orang tua punya makanan. Mak minta kopi, mak minta roti, mak minta apa yang kita harapkan. Itu ya. Kalau kita meminta sesuatu kepada orang yang banyak ataupun orang yang mempunyai sesuatu itu, kita senantiasa meminta. Nah, di sini kita ini seorang hamba Allah yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Asalnya kita lahir tidak membawa. Kemudian kita dititipkan kepada kita, titipan Allah kepada kita, baik hartanya ataupun yang lainnya, itu adalah titipan dari Allah. Yang asal-muasalnya kita lahir tidak membawa apa-apa. Ya, Allah Karim, Allah Karim. Jadi kita itu di dunia hidup diberikan titipan oleh Allah yang asalnya kita tidak punya apa-apa. Berarti kita meminta kepada Allah yang mempunyai segala-galanya. Kita itu tidak punya apa-apa, berarti minta, memohon permintaan kita kepada Allah, memohon kepada Allah apa yang kita minta, apa yang kita mohon. Seandainya ibu dan bapak mempunyai masalah tentang rezeki ataupun tentang kasab, kita senantiasa mengatakan kepada Allah dalam bahasanya ataupun dalam doanya, ya Razzaq, ya. Ataupun kita pingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Latifu, wahidat yang maha lembut, lembutkanlah hati kita, lembutkanlah hati kedua anak kita supaya bisa berbakti kepadamu dan kepada nabimu dan kepada orang tuanya dengan memanggil nama-nama Allah yang agung dan mulia ini. Banyak sekali dalam Asmaul Husna. Silakan. Kalau kita mempunyai masalah mengenai keilmuan, ya alim, wahidat yang maha mengetahui, ya, kita itu sangat bodoh, sangat tidak banyak yang tahu, langsung kita memohon kepada Allah. Dengan doa, nanti fungsinya ada nanti di bawah, ya. Untuk itu, ibu dan bapak yang Allah muliakan, kita diperintah oleh Allah untuk memohon kepada Allah. Seperti yang ada dalam surat Al-Quran, surat Al-Mu'min. Nah, ini surat Al-Mu'min itu suka disebut surat Al-Ghafir, ya. Surat Al-Mu'min itu bisa disebut dengan surat Al-Ghafir. Ya, surat Al-Mu'min itu surat yang ke-40 dari 114 surat. Ayat 60 Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina
yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Jadi maksudnya kepadaku itu betul kepada Allah, kepada Tuhanmu, ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan atau diijabah doanya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Minta apa saja, berdoa apa saja, kemaslahatan dunia silakan, apalagi kemaslahatan di akhirat. Ya, kalau ibu dan bapak sudah melaksanakan salah satu ibadah yang suci, ibadah umroh ataupun ibadah haji, pasti ibu dan bapak itu memohon kepada Allah dengan berbagai keinginan, baik di tempat-tempat ijabah doa ataupun sa'ah-sa'ah ijabah doa. Nanti di bawah dijelaskan. Ada yang disebut dengan sa'atul ijabah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kayaknya Ya, terputus sepertinya koneksinya ada kamu. terputus beliau, Ya, ada gangguan teknis kayaknya. ada gangguan teknisnya. Iya. Baik. Baik Ibu Bapak yang akan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sepertinya ada gangguan teknis di Ustaz Asep ya. Kang Lia, apa yang bisa mau sampaikan terkait dengan informasi umroh? Boleh? Sebentar. Ya, saya sebentar Pak. Haji, Pak Mu silakan. Baik. Sambil menunggu Ustaz Asep ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah program haji insya Allah tahun 2022, mudah-mudahan Allah mengundang kita, rencananya insya Allah di tahun 2022 haji bisa diselenggarakan dan tidak perlu menunggu berumur, usia 12 tahun boleh mendaftar, dan kami menunggu ibu bapak yang sudah hadir untuk mendaftarkan kerabat putra putrinya untuk segera mendaftarkan. Kita tahu di haji reguler masa tunggu ada Kang Asep, ada Asep? Ya, nuhun. Ya, ada lagi. Ya, udah. Alhamdulillah. Ya, baik. Terputus Pak Mu, ini kenapa ya? Kenapa? Ada lagi ya, Sini mungkin Pak Ustaz. Mu? Usaha Ya. sudah ada ya? Baik. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, kenapa ya? Biasanya seperti ini. Biasa jaringan Ustaz di hari Senin. Jaringan Iya. sedang saum biasanya. Lanjut Ustaz, mangga. Ya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, jadi kita itu memohon kepada Allah dengan berbagai keinginan, apa yang kita harapkan luar biasa. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Silakan mau minta apa kepada yang Maha Kuasa. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Ada masalah pribadi, kita komunikasi kepada Allah. Ada masalah keluarga, kita komunikasi dengan Allah. Hablum minallah, komunikasi baik dengan doa ataupun dengan kita melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat itu komunikasi dengan Allah. As-sholat buat doa. Sholat itu adalah intinya di dalamnya banyak doa. Meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di luar sholat kita meminta kepada Allah, yuk silahkan. Karena Allah Maha segala-galanya. Kita itu tidak daya dan upaya, tak ada kekuatan bagi kita. Kita itu miskin segala-galanya. Yang Maha Kaya itu Allah. Kita itu miskin segala-galanya, tidak tahu apa-apa asalnya. Ya. Nah, yang awalnya itu kita tidak mengetahui, tidak tahu apa-apa. Bahkan Allah berfirman dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Alim, Wahidat yang Maha mengetahui, ya, berikanlah kami ilmu yang berkah, yang banyak, yang
Terputus lagi kayaknya Pak Mu. Pak Mu, Assalamualaikum. Pak Ustadz, Salam Kang Lia. terputus lagi sepertinya Terputus Ustadz. ya. Allah. Nah, Ya, ya Ustadz, ya. lancar lagi Ustadz. Koneksi nampaknya Ustadz. Sepertinya koneksinya Ustaz. Oh, Ya, berjalan. lanjut Ustaz. Sekarang Saya udah jalan bisa lagi. Mana dengar. Ustadz? Oh, ya. Lanjut Ustadz. Slide berikutnya, mohon maaf. Berikutnya, kamu. Nah, Ya. ini. Ya. Terus ya, sip. Nah, ini ada ayat yang lain, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini surat Al-A'raf ya, ayat 55. Ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, di ayat tadi surat Al-Mu'min ataupun di ayat ini surat Al-A'raf, surat Al-Mu'min ayat 60, surat Al-A'raf ayat 55, kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Silakan di pagi hari, di sore hari, ya. Kalau ibu dan bapak yang Allah muliakan sudah melaksanakan salah satu ibadah yang agung dan mulia, ibadah suci, baik umroh ataupun haji, biasa Khalifah Tur membagikan buku panduan ringkas doa ibadah haji dan umroh seperti ini, ya, seperti ini ya. Di akhir ada doa-doa maghfurah, ya, doa-doa maghfurah dalam Al-Quran. Silahkan. Jadi kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan, baik memohonnya dalam Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran, ataupun doa-doa Asmaul Husna. Dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Bahkan ada doa Al-Maghfurah, mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ayat 1 sampai ayat 5, kemudian diteruskan ayat kursi, kemudian diteruskan surat Al-Ikhlas, diteruskan dengan surat Al-Falaq, diteruskan surat An-Nas, ataupun ayat-ayat yang lainnya yang ada dalam Al-Quran, atau doa-doa yang maghfurah itu di doa pagi, doa sore, dan lain-lainnya. Dibaca, ya, mohon kita kepada Yang Maha Kuasa akan diberikan perlindungan, akan diberikan kekuatan supaya doa kita dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada juga doa-doa yang isinya istighfar, ibu dan bapak yang Allah muliakan dalam Al-Quran. Seperti yang Bunda tadi dikatakan, ya, bahwa dalam Al-Quran juga ada doa yang isinya istighfar, ya. Bahkan sebelum berdoa, seperti yang Bunda kita, guru kita di di awal tadi, ya, Bunda Pet, ya, kita itu berdoa membaca istighfar terlebih dahulu. Ya, luar biasa ya. Dianjurkan kita berdoa itu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astaghfirullahaladzim, meminta mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mau istighfar yang kita baca astaghfirullahaladzim ataupun doa-doa istighfar yang isinya istighfar itu yang dibacakan oleh para nabi dan rasulnya Allah dalam Al-Quran, ya. Biasa ibu dan bapak kalau perjalanan antara Madinah dan Mekah membaca doa Rabbana, banyak Rabbana, ya, banyak doa istighfar yang berada dalam Al-Quran. Contoh ini mah ibu dan bapak yang Allah muliakan, ya, doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doa Nabi Ibrahim ketika anak kita beserta kita menjadi ahli salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta dengan
keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa dalam Al-Qur'an. Atau doa-doa tadi seperti yang dijelaskan, nama-nama Allah yang agung dan baik. Semuanya ada di sana, mau apa saja. Ya, dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sampai dengan terakhir, silakan mau minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keinginan kita memohon kepada Allah, bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk memohonnya. Setiap saat boleh, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam. Kan saja, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin Allah cinta kepada kita semua. Seperti syair dalam ulama syair mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdabu hina yas'alu, yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ada beberapa fungsi dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bisa mengubah sesuatu yang nampak tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itu fungsinya. Kalau kita itu secara akal kita tidak mungkin, tapi atas kehendak Allah tidak ada yang mungkin. Maka kalau kita itu anak kita itu salah, banyak salahnya, ya kita memohon kepada Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kita, ya Rahman, jadikanlah ya Allah, ya Latif, yang maha lembah lembut, anak-anak kami, anak-anak yang lembut, yang saleh dan salehah. Anak itu senantiasa kasar bicaranya, ataupun keras, ataupun yang lainnya, kita memohon. Mungkin jadi saleh. Jadi awalnya salah, jadi salah mungkin. Ataupun hal-hal yang lainnya, yang nampak tidak mungkin menurut akal kita, tapi menurut pandangan Allah akan serba mungkin. Ya, banyak itu kejadian. Yang kedua, bisa mengubah sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi bisa terjadi. Kata akal kita, nggak akan mungkin. Banyak kejadian. Tak akan mungkin ini. Tapi banyak kejadian. Ada yang leha-leha masuk pegawai negeri sipil. Ini mah asal-asalan. Nggak akan bakalan lulus. Ternyata Allah takdirkan lolos. Gitu. Kemudian ada yang semangat terus. Menghafal dari pagi sampai siang. Dari siang sampai sore. Menghafal kalau ada ujian. Ternyata hasilnya jelek, contohnya seperti itu. Tapi kita memohon kepada Allah, ya muyassiru yassir, wahai dat yang maha mudah, atau doa dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ketika kita mempunyai masalah hati yang galau ataupun yang banyak masalah, mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kita itu banyak keluh kesah kita, silakan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa modern curhat, curahan hati, ya biasanya curhat itu kepada sesama pasangan kita, suami istri, ya curhat ada apa. Tapi ini curhat kita masalah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang agung dan baik. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan. Yang ketiga, yang fungsi dari doa itu adalah bisa mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Pandangan kita sulit, tapi pandangan Allah mudah. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita mempunyai masalah yang sulit, pasti kesananya ada yusra, ada kemudahan. Ya, aduh, sulit sekali kita memohon kepada Allah. Aduh, di perjalanan macet, lancarkan ya Allah. Duh, kalau kita mempunyai jadwal, jam 1, sekarang jam 1 kurang 5 menit, sekarang ada di perjalanan, mudahkanlah 10 menit supaya sampai ke tempat tujuan. Bisa. Dari sulit menjadi mudah. Masalah apa saja, silakan. Ya. Masalah apa saja yang kita hadapi, kesulitan apa saja yang kita hadapi bisa jadi mudah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita marah-marah ke supir kalau kita berada di perjalanan karena terjebak macet. Ada jadwal jam sekian harus sampai jam sekian. Ada jadwal di penerbangan jam 1, sekarang setengah 1 masih di tol Purbalenyi ataupun tol Cikampek Jakarta, ya. Wah, itu salah kita. Mengapa lebih tidak awal dari kita menjadi itunya? Ternyata ada pengawal polisi lancar akhirnya. Contoh seperti itu, ya. Banyak kejadian yang sulit menjadi mudah.
diberikan jalan, peluang, ataupun yang lainnya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, selanjutnya, karena waktu menjelang siang, selanjutnya ada yang disebut dengan sa'atul ijabah doa atau waktu ijabah doa, ada yang disebut maqam ijabah doa. Nah, ini harus kita bedakan. Harus kita bedakan antara sa'atul ijabah dengan maqam ijabah. Biasa ibu mendengar kalau ibu melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, ya, dari para pembimbing atau ustadz ataupun yang lainnya, pasti ibu dan bapak mendengar maqam ijabah doa. Apa itu maqam? Apa itu sa'ah? Kalau sa'ah itu waktu doa dikabul makbul oleh Allah. Ya, karena kita berdoa itu Allah pasti mengkabulkan keinginan kita. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang langsung diberikan di dunia, ada yang nanti ditangguhkan di akhirat. Doa kita. Ya. Jadi ada waktu di ijabah doa, ada tempat ijabah doa. Kalau makom ijabah doa, ya, seperti makom Ibrahim, makom ijabah doa. Kemudian di multazam itu makom, tempat dikabul makbulnya doa. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ataupun salah satunya daripada itu, banyak orang yang berdoa di pintu Ka'bah sambil memohon kepada Allah. Karena apa? Itu adalah tempat ijabah doa, makom ijabah doa. Makom itu adalah tempat, bukan makbaroh, bukan. Ya, biasanya kita itu mengartikan makom itu makbaroh ataupun kuburan, ya, orang yang meninggal dunia makam, itu makam, ini makom. Makom dalam bahasa Arab yang artinya tempat. Makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim. Ada telapak kaki Nabi Ibrahim ketika berada di sekeliling Ka'bah, itu ada makom Ibrahim. Nah, multazam, pintu Ka'bah, Hijr Ismail, Safa dan Marwah, Haulal Haram, ya, itu makom ijabah doa. Berdoa di sana orang berbondong-bondong pingin, ya, di tempat yang mustajab, di tempat-tempat yang dikabul makbul, makom ijabah doa. Tempat mustajab namanya, tempat yang yang diagungkan oleh Allah, tempat yang diijabah oleh Allah. Maka orang berbondong-bondong datang ke mana? Ke makam Ibrahim, ke Hijr Ismail, ke pintu Ka'bah. Pingin rasanya luar biasa kalau kita sampai di sana mengucurkan air mata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita memohon kepada Allah, bukan memohon kepada batu, bukan memohon kepada sesuatu yang lainnya, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat qabul makbul. Ya, seperti itu. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ada yang masih ada gangguan teknis, Kang Dian. Assalamualaikum Ustaz. Nampaknya ada gangguan teknis lagi. Iya, sepertinya jaringan di wilayah Ustaz Asep sangat terganggu, ya. Halo, kamu? Ya, lanjut Ustaz. Oh iya. Selanjutnya ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada yang sa'atul ijabah doa. Satu sa'ah ijabah, ke atas sedikit slide-nya bapakmu. Ya, sebelum nomor A-nya ke atas sedikit. Ya, ini. Sa'ah puasa, waktu puasa. Kalau ibu dan bapak berdoa mau buka saum atau lagi puasa, apalagi di hari Senin atau Kamis, ibu berdoa dikabul makbul sa'ahnya. Yang kedua dalam sujud. Bahkan ada riwayat yang lain, aqrabul abdi mir rabbih wa huwa sajidun. Ya, antara hamba dengan Allah yang paling dekat itu ketika sujud. Sujud itu senantiasa kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Kemudian sepertiga malam, itu sa'ah ijabah doa. 1/3 malam kita bangun, kita memohon kepada Allah, akan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pamu, nomor D. Ya, silakan. Nah, ini. Selesai sholat wajib. Sholat wajib itu, setelah sholat wajib itu doa kita dikabul makbul oleh Allah. Kebanyakan orang setelah sholat langsung pergi meninggalkan tempat sholatnya. Seharusnya kita berdoa dulu, berzikir dulu, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara adzan dan iqamah. Kemudian di hari
Monggo, silakan. Di hari Jumat itu sah ijabah doa. Lailatul Qadar di bulan Ramadan luar biasa itu. Termasuk bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah di bulan Ramadan dengan nama-nama yang agung, nama-nama yang baik. Silakan, ya. Kemudian di hari Idul Fitri, Idul Adha, ataupun di hari-hari yang lainnya yang ketika kita memohon kepada Allah akan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, mengapa kita harus berdoa dengan nama-nama Allah yang baik? Seperti yang saya jelaskan pada waktu-waktu sebelumnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180, tadi itu surat Al-A'raf ayat 55, sekarang surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya. Ya, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang agung, nama-namanya. Contoh ya seperti yang kemarin baru sebagian dijelaskan, ya Rahman, perkenalkanlah secara rencana baik kami dan gagangkanlah keburukan niat jahat kami. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang agung dan baik. Ya. Ataupun silakan slide berikutnya Pak Mu. Nah, ini slide terakhir ya. Mohon maaf Ibu dan Bapak. Nah, ini. Ya Ghaffar, dengan cahayamu kami mendapatkan petunjuk, dengan karuniamu kami mendapatkan kecukupan, dengan nikmatmu kami masuk pagi dan petang. Dan inilah kami membawa dosa-dosa kami di hadapanmu. Kami memohonkan ampunanmu ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan, tapi kami melawanmu dengan kemaksiatan. Kebaikanmu turun kepada kami, tapi kejelekan kami naik kepadamu. Tidak henti-hentinya malaikat yang mulia mengantarkan kepadamu kejelekan amalan kami, tapi itu tidak mencegahmu untuk melimpahi kami dengan nikmat, bedah, dan untuk memuliakan kami dengan anugerahmu. Doa-doa dalam Asmaul Husna. Mau doa apa saja silakan. Yang biasanya kita sering minta kepada Allah ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaniyu, ya Razzaq, ya. Ataupun doa-doa yang lain, nama-nama yang lain, ya Latifu, ya Qawiyu, ya. Banyak sekali nama-nama Allah. 99 nama-nama Allah yang agung dan mulia. Ya. Terakhir, Pak Mu, slide berikutnya, budaya. Ya. Jadi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kita diberikan rezeki, memohon kita dilancarkan segala sesuatunya. Silakan dengan nama-nama Allah yang agung dan mulia. Baik di tempat ijabah doa yang tadi saya sebutkan di masjid, ataupun di Maqam Ibrahim, ataupun di Multazam, di Hijr Ismail, Haulal Ka'bah, Safa Marwah, bahkan di Arafah ketika kita melaksanakan ibadah haji, Maqam ijabah doa ataupun sa'ah ijabah doa. Itu sebagian yang tadi saya sampaikan, itu sebagian sa'atul ijabah doa. Banyak sekali waktu-waktu dikabul makbulkan doa. Ya, silakan memohon kepada Yang Maha Kuasa dengan apa yang kita inginkan. Semoga doa kita dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang langsung oleh Allah dikabul, ada sa'ah-sa'ah itu, ataupun ada doa yang nanti dikabulnya nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, keagungan dari nama-nama Allah yang agung dan mulia, dan memohon kepada Allah dengan maha segala-galanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Apa yang kita mempunyai masalah baik batin ataupun lahir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga kita semua doa kita dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah dengan nama-nama yang baik, ataupun memohon kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun bahasa kita sendiri, mau bahasa daerah, bahasa Sunda atau bahasa yang lainnya. Silakan, Allah Maha mengetahui apa yang kita bacakan, apa yang kita inginkan, insya Allah ya, dengan hati yang ikhlas, dengan membaca istighfar, dengan membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah doa kita akan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan hikmahnya Ibu dan Bapak yang berada di kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan Ustadz Asep yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kondisi seperti ini tentunya berharap tempat-tempat diijabah masih dalam harapan dan cita-cita. Tetapi jangan lupa Allah memberikan waktu-waktu yang sangat baik untuk kita berdoa diijabah. Sepertiga malam, selesai sholat, bahkan jika kita menghadiri majelis taklim berada di masjid setelah sholat subuh, lalu sambung dengan sholat fajar, itu pahalanya hampir sama dengan haji dan umroh. Ya. Dan sholat duha, menjelang zuhur, apapun itulah waktu-waktu mustajabnya doa. Ya. Ustadz Asep, ada dua pertanyaan di kolom chat ini. Pertama dari Ibu Yuniarti. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Jika kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, contoh misalkan ya, ingin mempunyai rumah yang sangat bagus dan rumah itu dijadikan rumah tahfidz, madrasah untuk para santri, tetapi masih belum terijabah. Bagaimana Ustadz solusinya? Nah, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, Allah akan melihat. Assalamualaikum Ustadz. Ada gangguan. Delay Pak Mu. Delay ya? Ya, nampaknya iya. jaringan. Mungkin jaringan di wilayah Tanjung Sari sepertinya sedang ini. Baik Kang Dia, tidak apa-apa ya. Halo, kedengaran Pak Mu? Ya. Ustadz. Halo? Halo, silakan lanjutkan Ustadz. Ya, halo. Ya, terdengar suaranya. Halo, Ibu dan Bapak yang Allah. Nah, ini mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan kondisinya seperti ini. Baik. Mungkin bisa iklan aja dulu Pak Mu ya. Kenapa? Bisa diselingi dulu ya. Silakan. Ya, halo, kedengaran Pak? Terdengar Ustadz, lanjutkan. Ya, silakan Ustadz. Kenapa ya, ini kan wifi-nya Telkomsel. Biasanya kalau di akhir pekan biasa Ustadz. Ya, kalau kita memohon kepada Allah, pasti Allah akan melihat kadar kita sebagai hamba-Nya. Kalau kita mohon maaf, rezekinya yang pas-pasan, biasa sedikit, kita memohon ya Allah berikanlah kami pesawat terbang. Contohnya seperti itu, maka Allah tidak akan mengkabulkannya karena akan di luar batasan kita, kemampuan kita. Tapi kalau kita memohon kepada Allah dengan harapan apapun kita bisa, ya, dengan harapan apapun kita bisa, cita-cita yang kita bisa, ya, dengan ikhtiar, dengan kasab kita, insya Allah akan kita insya Allah doa kita akan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maha miskin, tidak punya apa-apa, memohon kepada Allah yang maha segala-galanya. Ya Allah, berikanlah tempat yang berkah, yang luas untuk beribadah kepadamu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kami tidak mempunyai lahannya, kami tidak mempunyai harta bendanya untuk membeli sesuatu, tapi ingin membesarkanmu, ya, ingin membuat para penghafal Al-Quran, ingin membuat para santri dan santriwan merasa nyaman. Berikanlah ya Allah rizki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang mudah, ya. In kana rizqina fis sama'i fanzilu. Ketika rizki kami itu berada di langit, turunkanlah. Ketika rizki kami berada di bumi, keluarkanlah. Ketika kita rizki ada yang di tempat yang jauh, dekatkanlah. Ataupun yang sulit, mudahkanlah. Kita memohon, insya Allah suatu waktu Allah akan memberikan peluang jalan buat kita semua. Apa yang kita inginkan akan dikabul makbul, tapi sesuai dengan kadar kita, kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan, bukan Allah tidak mengkabulkan, tapi Allah akan menangguhkan dengan doa-doa yang lain yang baik untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan kedua dari Ibu Hajah Hilda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bertanya. Kalau kita berdoa dengan membaca keseluruhan Asmaul Husna tanpa memilah-milah, boleh atau tidak? Yang kedua, apakah boleh berdoa atau berzikir harus berwudu atau mohon maaf. Apakah bila berdoa atau berzikir harus bersuci berwudu dahulu? Demikian Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu ya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan beserta jemaah yang Allah muliakan, kita menghafal Asmaul Husna kemarin ada hadis ya, ada hadis yang di bagian ketiga tentang Asmaul Husna. Kalau kita menghafal Asmaul Husna dari awal sampai akhir kita baca, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus dengan khusyuk ya, harus dengan tadarru. Kalau bahasa Al-Qur'an itu khufyatan, tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an itu menyerahkan diri, memasrahkan diri kita kepada Allah, dan wa khufyatan dengan bahasa yang lembut, bahasa yang yang baik ya. Kita memohon kepada Allah, jangan keras-keras, ya Allah gitu. Dengan bahasa yang keras, apalagi suaranya tinggi gitu, kedengaran sama orang lain, tenang aja. Allah Maha mengetahui. Ya, di dalam hati juga nggak apa-apa. Mau ada suara yang sedikit, jangan terlalu keras, silahkan supaya kedengaran dengan jemaah, boleh dikeraskan karena kita itu berdoa di hadapan para jemaah, ataupun kita berdoanya masing-masing dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, membaca istighfar dahulu, insya Allah ya. Mau satu ataupun banyak, luar biasa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Kemudian ini ada adab-adab doa ya, menurut para ulama sebaiknya kita berdoa itu dalam keadaan bersuci karena kita itu memohon kepada Allah ya, komunikasi kita kepada Allah, sebaiknya kita bersuci. Kalaupun tidak bersuci, tidak punya wudhu, tidak apa-apa ya. Baiknya ibu dan bapak memohon kepada Allah itu, para ulama itu ada adab berdoa. Adab berdoa itu kita itu berdoa sebaiknya. Adab-adab itu sebaiknya. Kalaupun tidak seperti itu nggak apa-apa. Sebaiknya berdoa itu menghadap kiblat. Ya, seperti kita di Mekah dari arah manapun kita mengarah ke kiblat. Karena asyraful jihad al-kibrah. Sebaik-baiknya arah itu kiblat. Kalau kita itu ke arah sana. Kalau di Mekah dari berbagai penjuru kita bisa melihat orang berdoa memohon kepada Allah ke kiblat, tapi memohonnya hanya kepada Allah. Ini asyrafulnya, asyraful jihadnya, menghadapnya. Sebaik-baiknya kita berdoa menghadap ke arah kiblat sebaiknya. Kalaupun tidak nggak apa-apa. Kemudian sebaiknya kita berdoa dalam keadaan bersuci, itu lebih utama. Apalagi kita memohonnya kepada Allah sambil sujud, luar biasa ya. Apalagi kita dalam keadaan bersuci menghadap kiblat, lagi sholat lagi ya, luar biasa ya. Monggo ibu dan bapak, ada para ulama mengatakan adab-adab kita berdoa itu menghadap kiblat, kita harus punya wudhu, kemudian kita harus khusyuk, tadarru, kemudian kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa nengok kiri, nengok amin, amin, amin kemana-mana gitu ya. Kita harus khusyuk ya. Silakan yang lainnya kamu. Baik, Ustadz, ini request ini Maya dari Ibu Hajah Lita nih. Doa barusan yang ada di surat doa barusan Ustadz yang tadi dibaca nih yang Robi anzilni munzalan mubarak. Ayat surat Quran berapa Ustadz? Ya insya Allah nanti saya lihat dulu nanti di WA grup nanti ke Pak Mu. Boleh. Kirim ke Mu ya, nanti saya sampaikan ke Bu. Ya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Itu biasa dibaca ketika kita mempunyai tempat yang baru, baik di toko, ataupun di kamar, ataupun di rumah, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Insyaallah nanti di WA ke Pak Mu, setelah ini saya lihat dulu. Nanti insyaallah dikasih tahu ke Ibu langsung. Doa terjemahan yang barusan itu apa Ustaz? Terjemahan. Rabbi anzilni, ya Allah turunkanlah kepada kami munzalan, tempat mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Wa anta
sesungguhnya engkau khairul munzilin, sebaik-baiknya tempat. Ya, itu memberikan tempat. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ini juga kadang-kadang kalau kita mau punya rumah baru, doa ini boleh ya, Ustaz? Ya biasanya seperti itu. Biasanya mau boleh, mau apa, kita mempunyai tempat yang baru, perusahaan yang baru, ataupun di luar itu kita baca doa itu boleh apa-apa saja. Ya, Bahkan ketika bukan hanya kita tempat rumahnya aja, tapi apapun kita berdoa dengan ayat Al-Quran, luar biasa faedahnya. Di samping kita mendapatkan pahala dari huruf-hurufnya, membaca ayat Al-Quran, di samping isinya adalah doa. Ya, luar biasa. Al-Mu'minun ayat 29. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah bunda. Surat Al-Ghafir atau Al-Mu'minun ya? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat 23 ayat 29. Nah, berarti tidak usah di grup ya, Bu Ya, Aja. alhamdulillah sudah dijawab oleh bunda kita, guru kita. Sudah ada dari Bunda Empet nih ternyata. Al-Mu'minun ayat Luar biasa. 29. 29. Ya. Baik, Ustadz, ini ada satu pertanyaan lewat Japri ke saya nih, ya, dari monggo. teman-teman ini. Ustadz, terkadang kita tuh kalau berdoa, ya, sebetulnya kalau Rasul mengajarkan berdoa urutannya seperti apa? Kadang kita baca sholawat dulu, tapi kadang-kadang lupa. Terus di akhir harus apa? Urutannya yang baik tuh menurut apa yang Rasul ajarkan seperti apa? Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Urutannya seperti ini, istighfar terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa membacakan istighfar. Seperti yang tadi Bunda bacakan, seperti yang tadi Bunda Empet diinformasikan di awal gitu. Luar biasa. Sebelum kita berdoa, beristighfar dulu. Mau 3 kali, mau 11 kali, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar terlebih dahulu. Kemudian membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Akhir ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Kalau tidak bisa seperti itu, ditutup dengan baca sholawat kembali. Insya Allah. Membaca permohonan dalam doa permohonan tuh diawali dengan Asmaul Husna atau misalkan gini, contoh kita mau berangkat atau mau minta doa ampunan lah, ya Gofar gitu, atau ya apa? Ya kalau kita ini niatan untuk berzikir tanpa membaca apapun boleh. Ya Rahman, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tanpa diawali dengan istighfar juga gak apa-apa. Kalau kita niatan itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-nama yang baik. Kalau kita mau mohon berdoa kepada Allah, sebaiknya diawali dengan istighfar, sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian isinya doa apa yang kita inginkan, nanti diakhiri sholawat lagi, ya. Seperti itu sebaiknya. Kalaupun di luar itu kita disebutnya berzikir, intinya memohon berdoa gitu. Itu secara bebasnya gitu Pak. Baik Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena memang waktu ini sudah jam 6 pas ya pagi hari. Jam 6 pas. Nah, jazakallah khairan katsira Ustaz Asep yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan di hari Senin di pekan yang keempat ini doa-doa kita adalah doa-doa yang terbaik. Ya, untuk bermohon kepada Allah. Jangan lupa sedekah, lalu salat duha. Dan di waktu duha doanya mustajab ya Ustaz ya? Insya Allah. Insya Allah. Setelah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, mustabah. Sa'atul ijabah. Baik. Di sini sudah hadir juga guru-guru kita. Ada Ustaz Dadan, ada Rustam. Saya lagi nyusul ke bawah. Biasanya suka hadir nih. Ustaz yang dari Jogja. Ustaz Jayanto. Ya. Hari ini kayaknya sedang ada siaran sepertinya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian ini berakhir, Kang Dea, apa yang bisa mau sampaikan di akhir kajian sebelum doa oleh Ustadz Asep? Cukup barangkali Pak Mu ya? Cukup ya? Ya. Baik, jangan lupa daftarkan segera umrohnya di Khalifah Tour tanggal 9 dan 23 Februari dan 9 dan 23 Maret 2022. Para petugas sudah ada di kolom chat, silakan hubungi saja. Mau program apa saja, mau custom, mau privat tour, mau halal tour, silakan
hubungi di Khalifah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh pimpin doa? Mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridha-Mu yang selalu menjadi harapan dalam segala tindakan. Ridha-Mu ya Allah yang selalu menjadi tujuan dalam meniti kehidupan. Hidup dan kehidupan yang ada dalam ridha-Mu ya Allah yang selalu didamba oleh semua hamba ya Allah. Dengan ridha-Mu ya Allah segalanya akan mudah dan terarah walaupun dalam masalah dan musibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, ya Karim, ya Qawiyyu, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Qawiyyu, dengan daya-Mu kami memohon. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mensyiarkan syariat agama-Mu ya Rabb. Teguhkan kami dalam memegang kembali agama-Mu. Ya Rahman, perkenankanlah semua rencana baik kami dan gagalkanlah keburukan niat jahat kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah, irhamna, istajib lana do'ana ya Allah. Ya Ghaffar, dengan cahaya-Mu kami mendapatkan petunjuk, dengan karunia-Mu kami mendapatkan kecukupan, dengan nikmat-Mu kami memasuki pagi dan petang, dan inilah kami ya Allah membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa pendamping hidup kami ya Allah, dosa putra-putri kami ya Allah, serta dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Jauhkanlah kami ya Allah dari bala, musibah, wabah atau virus yang lainnya ya Allah. Selamatkanlah kami di dunia ya Allah sampai dengan akhirat ya Allah. Masukkanlah kami ke surga-Mu ya Allah, menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke surga-Mu dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Rahman ad-dunya wal akhirah, jadikanlah kami sebagai umat Rasul yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Tuhan, kami sudah meninggalkan-Mu hanya untuk menumpuk kegagalan. Bimbinglah kami untuk berangkat menuju-Mu nanti pada waktunya ya Rabbana ya Karim. Rabbana, inilah hamba-hamba-Mu ya Allah, sepenuhnya bergantung kepada kasih sayang. Kasihinilah ya Allah kelemahan tubuh kami. Ampunilah kesalahan kami dan bersihkanlah hati kami. Bukakanlah pintu rahmat-Mu. Terimalah doa-doa dan amalan kami ya Rabbana ya Karim. Rabbana afrigh alina sabra wa tsabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Asep yang sudah menyampaikan materi dan doanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok pagi insya Allah akan kajiannya membahas tentang faraid dan mawaris. Pematerinya adalah Ustadz Dr. Lukman Abdurrahman. Ya, mudah-mudahan beliau sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir jangan lupa seperti biasa di jam 5 pagi. Dan terima kasih saya ucapkan Kang Dea, tim Khalifah Bait Al-Hikmah, Khalifah Tur, Kang Dea, Kang Arya, Pak Regi, dan tidak lupa guru-guru kami Ustaz Dadan, Bunda Empet, Pak Rustam, Ustaz Asep, serta ibu bapak yang lainnya yang hadir di ruang maya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf bila kurang berkenan. Kita akhiri ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.